Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang berbahagia, dalam pertemuan yang lalu saya sudah mengutip sebuah puisi Arab yang didendangkan atau disenandungkan oleh penyair Mesir Ahmad Shawqi dan atau penyair Irak Ma'ruf Ar-Rasafi. Saya katakan cukup menarik puisi itu karena beliau ketika menyebut penerus atau generasi penerus dari kejayaan leluhur, itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik beliau ungkapkan dengan kalimat wa khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk Allah yang terbaik. Ini yang terbaik di antara yang terbaik itu. Itulah generasi penerus kejayaan leluhur yang bisa mempertahankan, melestarikan kejayaan itu, bahkan mengembangkannya lebih lanjut. Itu kata Shawqi, kata Rasafi, itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaliknya ketika beliau berdua menyebut generasi penerus yang hanya pandai mengagung-agungkan, membangga-banggakan karya leluhur, tapi tidak bisa membuat karya baru, prestasi baru, itu beliau ungkapkan dengan kalimat wasyarrul alam, syarrul alam, sejelek-jelek isi alam. Bukan hanya sejelek-jelek manusia, tapi sejelek-jelek isi alam. Isi alam berarti sejelek-jelek makhluk Allah di alam semesta ini adalah orang yang tidak punya prestasi apa-apa, tapi kalau ada orang mengungguli dia, melebihi dia, dia akan sebut nama nenek moyang mereka dahulu. Inilah manusia yang kata Shawqi merupakan syarrul alam, sejelek-jelek isi alam. Catatan yang kedua yang menarik dari puisi itu menurut hemat saya untuk kita renungkan bersama adalah mengenai kedua tipe generasi penerus ini, yang beliau ungkapkan satu dengan kalimat yang berupa jamak, plural, orang banyak, sedangkan yang satu beliau ungkapkan dengan kalimat bentuk mufrad, bentuk tunggal. Jadi yang satu bentuk plural, yang satu bentuk singular. Untuk syarrul alamin, sejelek-jelek isi alam, beliau sebut dengan menggunakan ungkapan bentuk jamak, bentuk plural. Zawu humulin fasyarrul alamina
zawu khumulin. Zawu itu dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari dzu. Kalau dzu itu bentuk mufrad, bentuk singular. Zawu itu bentuk jamak, bentuk plural. Untuk orang banyak, beberapa orang yang memiliki zawu. Tapi kalau dzu itu hanya untuk seseorang yang memiliki. Ini menurut hemat saya perlu diberi catatan tersendiri. Karena apa? Ini penting. Wa syarrul alamin, sejelek-jelek isi alam adalah zawu khumulin. Orang-orang yang memiliki khumul, sifat bebal, tidak punya prestasi. Ya, orang-orang yang tidak memiliki prestasi, idza fakhartahum, jika kamu ungguli mereka, pakai kata mereka karena banyak bentuk jamak. Zakaru, tidak zakaro. Ya, zakaru, mereka sebut mereka banyak. Al-jududa, nenek moyang mereka. Kalau kamu ungguli mereka dengan prestasi yang lebih daripada mereka, mereka akan menyebut nenek moyang mereka, ayahku dulu hebat, lebih hebat dari itu, apalagi kakekku, buyutku, dan lain sebagainya. Itu zakarul jududa. Sebaliknya ketika menyebut orang yang baik, artinya generasi yang penerus yang bisa melestarikan nama besar, kejayaan, kemuliaan nenek moyangnya, beliau menyebutnya dengan zu syarafin qadim. Wa khairun nas, dan sebaik-baik manusia adalah seseorang, tidak banyak orang, tapi seseorang. Zu syarafin qadim, atau dalam puisi yang ma'ruf, ya, puisinya ma'ruf, Ar-Rasafi, zu hasabin qadim, adalah seseorang yang memiliki syaraf, kemuliaan, hasab, garis keturunan yang baik, qadimin, di masa lalu. Dia keturunan orang-orang hebat, orang-orang besar, entah itu ulama, entah itu pejabat, entah itu ilmuwan, dan lain sebagainya. Dia, orang itu punya kejayaan, kemuliaan, garis keturunan yang baik di masa lalu, tapi dia tidak merasa cukup dengan nama besar nenek moyang itu. Aqama li nafsihi syarafan jadida. Dia tegakkan untuk dirinya sebuah kemuliaan yang baru. Apa rahasia di balik ungkapan tadi? Yang satu digunakan bentuk jamak, yang satu digunakan bentuk mufrad, atau yang satu digunakan bentuk plural, yang satu digunakan bentuk singular. Ada jamak, ada tunggal. Maknanya menurut hemat saya adalah untuk mengisyaratkan bahwa yang tidak punya prestasi, kerjanya hanya mengagung-agungkan, ya, kejayaan masa lalu dari nenek moyang itu sungguh banyak. Makanya jamak, tidak hanya satu dua, tapi banyak. Mayoritas orang-orang yang punya kejayaan masa lalu itu mayoritas tidak punya prestasi. Makanya kerjanya cuma membangga-banggakan garis keturunan di masa lalu. Makanya pakai jamak. Zawu khumulin idza fakhartahum zakarul jududa. Sebaliknya, pihak
generasi penerus yang bisa melestarikan kejayaan nenek moyang itu jumlahnya sangat sedikit. Makanya digunakan bentuk mufrad, bentuk tunggal, bentuk singular. Dzu syarafin qadim, seseorang yang memiliki kemuliaan di masa lalu. Lalu dia tegakkan untuk dirinya kemuliaan yang baru. Ini sesuai memang dengan apa yang banyak ditegaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran, betapa orang yang pihak yang baik menyikapi kebenaran itu sedikit, dan betapa pihak yang menyikapi kebenaran dengan salah, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, itu sangat sedikit. Itulah misalnya yang kita dapat baca dalam Al-Quran lewat pernyataan-pernyataan, walakinna aktsaron nasi la yaqilun, walakinna aktsaron nasi la yash'urun, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia la yu'minu, tidak mengimani, tidak mempercayai, padahal begitu jelasnya tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Walakinna aktsaron nasi la yu'minu, walakinna aktsaron nasi la ya'qilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bisa memahami dengan akalnya. Walakinna aktsaron nasi la yash'urun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak merasakannya. Banyak sekali ungkapan dalam Al-Quran semacam itu. Ada ayat yang mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu taati, kamu ikuti, kamu patuhi aktsara man fil ardi, mayoritas atau kebanyakan dari manusia yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi pernyataan penyair Ahmad Syauqi dan Ma'ruf Ar-Rasafi tentang mayoritas dan minoritas ini sejalan dengan penegasan kitab suci Al-Quran. Tapi kita tidak boleh terlalu pesimis ya mengenai masa depan kita. Saya masih melihat banyak generasi penerus itu yang bisa melestarikan dan mengembangkan ya warisan leluhur. Entah itu dalam dunia pesantren keulamaan maupun dalam dunia keilmuan yang lain, dalam urusan bisnis atau usaha dan lain sebagainya masih ada, walaupun kebanyakan tidak seperti itu. Sebagai contoh untuk dunia pesantren misalnya, di kampung tetangga kita ini, kalau ini Pringgolayan, di selatannya itu kampung Gaten, kita melihat ada pondok pesantren yang ketika ditinggalkan oleh pendirinya itu tidak besar seperti sekarang, tapi setelah diwariskan kepada putranya yang kebetulan ini juga pernah menjadi anak didik saya ketika kuliah di IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, pesantren ini berkembang dengan pesat, dapat melakukan inovasi-inovasi ya, sehingga menjadi pesantren yang cukup disegani di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini. Apalagi sang kiai muda penerus ini dianugerahi Allah istri, pasangan yang juga punya darah
kepesantrenan, bahkan hafizah atau penghafal Al-Quran 30 juz, sehingga bisa mengembangkan pesantren tahfidz di pesantrennya. Kebetulan juga sang istri ini juga pernah menjadi anak didik saya di IAIN Sunan Kalijogo juga. Masih ada lagi seorang kiai di daerah Guyangan Pati yang santrinya sekarang sudah puluhan ribu, ya, di Guyangan Pati. Pesantren ini sekarang berkembang sedemikian pesat, setiap tahun bisa mengirim puluhan santrinya untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Ini adalah bentuk kemampuan seorang penerus untuk melestarikan kejayaan masa lalu yang diwariskan oleh leluhurnya. Ada lagi, kalau yang di Gaten dulu juga mahasiswa saya dari jurusan tafsir hadis Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijogo, yang di Pati itu pun mantan anak didik kami di jurusan tafsir hadis juga di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Sekarang pesantren di Guyangan itu menjadi pesantren yang sangat disegani untuk wilayah Pantura, pantai utara Jawa. Masih ada satu lagi yang juga mantan anak didik kami dari jurusan tafsir hadis juga, seorang nyai malah, seorang nyai. Kalau yang di Gaten itu nyai tapi tetap di bawah panduan dari sang suami. Tapi kalau yang di Jombang ini adalah seorang nyai yang bertindak sebagai pengasuh utama di pesantrennya. Walaupun beliau juga tidak lepas dari dukungan suaminya yang kebetulan seorang kiai berasal dari daerah Purwokerto atau Banyumasan. Beliau tinggal di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang. Ditinggal oleh almarhum ayahandanya. Pesantren itu sekarang semakin pesat berkembang, melakukan berbagai inovasi, sehingga di antara pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, pesantren ini termasuk yang diperhitungkan. Ini contoh bahwa masih dapat kita lihat generasi penerus yang mampu melestarikan dan mengembangkan peninggalan yang merupakan kejayaan dari para leluhur. Kita juga bisa seperti itu sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Yang pedagang silahkan mengembangkan bisnisnya, perdagangannya, perniagaannya untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Sukses dalam arti yang sebenar-benarnya, lahir dan batin. Yang pegawai negeri, ASN dan yang lain-lain bisa mengembangkan ya anak keturunannya itu pada bidangnya masing-masing. Seperti saya, karena tidak punya pondok pesantren, ya saya persilahkan anak saya untuk memilih sendiri bidang apa yang dia tekuni. Yang penting dalam menekuni profesi masing-masing, hendaklah selalu ingat akan kewajiban menjaga nama baik keluarga, nama baik orang tua, nama baik nenek moyang. Saya sebagai guru ngaji, sebagai dosen ilmu agama, ya ternyata diwarisi oleh dua orang anak, yang satu sebagai dokter spesialis, yang satu sebagai pakar telekomunikasi. Saya pesan
agar supaya mereka selalu menjaga nama baik keluarga. Biarlah mereka tidak mampu menjadi penerus saya sebagai guru ngaji, tapi hendaklah dalam bidangnya masing-masing mereka ini dapat membuat prestasi-prestasi yang membanggakan orang tua dan keluarga. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain juga berbuat seperti itu. Yang penting kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, bahwa prestasilah yang membuat generasi penerus itu dihormati dan dibanggakan. Kita pempakan kepada mereka sebuah puisi, sebuah pantun Arab yang biasa dihafal oleh para remaja di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sangat sederhana tapi maknanya sangat mendalam. Laisal fata mayyakulu kana abi, lakinnal fata atau innamal fata mayyakulu ha anala. Yang disebut pemuda yang sebenar-benarnya itu bukanlah mayyakulu kana abi, bukanlah orang yang berkata adalah ayahku dulu begini begitu. Bukanlah pemuda yang benar-benar pemuda itu, bukanlah dia yang selalu mengatakan ayahku, kakekku, nenekku begini hebat dulu. Tapi walakinnal fata, tapi pemuda yang sebenar-benarnya pemuda ialah mayyakulu ha anala, adalah orang yang mengatakan ha anala, ini aku, ini dadaku, tidak membangga-banggakan kalis keturunan, tapi dia tunjukkan prestasinya sendiri. Ya, ha anala, ini aku, ha ana itu saya, inilah aku, ini dadaku. Ya, ini yang harus kita pompakan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, ya, supaya mereka menjadi dirinya sendiri. Dalam arti mereka membuat prestasi-prestasi untuk dirinya, jangan hanya mengandalkan kehebatan para orang tuanya. Mudah-mudahan renungan yang singkat ini dapat menjadi bahan pertimbangan kita, bahan renungan kita dalam mendidik anak-anak kita. Amin ya mujibas sa'ili. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.